Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Ya, apa bedanya Bapak pulang kampung dan mudik? Ya kalau mudik itu di hari lebarannya beda. Kalau yang namanya pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung. Tapi itu KB, Iya. Iya, sama Pak. pulang kampung itu sama dan sebangun gitu. Jangan membuat itu dikotomi, itu sama. Jadi nggak ada perbedaan. Ulang-ulang dalam sidang kabinet, jangan pulang kampung, jangan mudik. Jadi please jangan menginterpretasikan satu bahasa dengan bahasa yang lain sehingga mendasarkan orang itu bisa pulang. Beda dengan Jokowi, Menhub sebut pulang kampung dan mudik sama saja. Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan tidak ada perbedaan antara mudik dan pulang kampung. Hal itu disampaikannya di hadapan Komisi 5 DPR dalam rapat kerja secara virtual pada Rabu 6 Mei 2020. Awalnya anggota Komisi 5 dari fraksi PKB Neng EM, Marhama Zulfahis mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo terkait perbedaan mudik dan pulang kampung. EM mengatakan, meski Presiden Jokowi menganggap dua hal tersebut berbeda, namun sebagian masyarakat menganggap mudik dan pulang kampung adalah sama. Dia mendukung sikap pemerintah melarang mudik, namun Pak Presiden mengatakan dilarang mudik tetapi boleh pulang kampung. Nah, ini yang akan diantisipasi karena masyarakat menganggap itu sama, meski Pak Presiden menganggap berbeda. Kata EM dalam rapat kerja Komisi 5 secara virtual. Budi kemudian mengatakan dalam rapat Kabinet Presiden Jokowi menegaskan untuk melarang masyarakat melakukan mudik dan pulang kampung. Oleh karenanya, ia meminta tidak ada perbedaan mudik dan pulang kampung. Mudik dan pulang kampung itu sama dan sebangun, jangan membuat itu dikotomi. Jadi tidak ada perbedaan, berulang-ulang di sidang kabinet, jangan pulang kampung, jangan mudik. Jangan menginterpretasikan satu bahasa dengan bahasa lain sehingga mendasarkan orang bisa bingung, kata Budi. Budi menjelaskan, ada beberapa kategori yang dikecualikan untuk melakukan perjalanan ke daerah, yaitu pejabat negara, TNI, dan kepolisian, kedutaan hingga penegak hukum, namun harus disertai dengan surat rekomendasi dari instansi masing-masing. Lebih lanjut, Budi mengatakan, adapun pengecualian untuk mereka yang boleh bepergian adalah masyarakat yang bekerja pada sektor tertentu dan masyarakat yang memiliki keperluan khusus. Pemerintah, kata dia, memastikan untuk memulangkannya dan dimungkinkan kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus. Sebagai contoh, ada orang tua yang sakit, anak akan nikah. Atau di Jakarta saat ini ada kurang lebih 10.000 pegawai musiman yang tidak memiliki pekerjaan di Jakarta bisa diberikan rekomendasi. Dan pihaknya juga menyiapkan untuk pulang. Sampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Nanti kalau ketangkep dia akan dikarantina 14 hari, itu bisa dia anggap biasa dibandingkan dengan hukuman-hukuman budaya. Misalnya saja kalau saya tidak pulang ke kampung, saya menjadi anak durhaka. Tidak pulang ke kampung, itu orang tua saya, roh orang tua saya yang mati akan pulang ke rumah itu sehari sebelum Lebaran. Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan tidak ada perbedaan antara mudik dan pulang kampung. Orang tua keluarga di kampung, semoga baik-baik saja di sana. Kami di sini tetap merindukan keluarga di kampung. Mungkin hanya itu saja. Orang itu maju kemana saja, dia pada akhirnya akan sampai kembali ke tempat semula. Sampai kembali ke tempat semula ini ada pada level rohani, ada pada level zat, ada pada level budaya, nanti ada pada level materi. Nah, orang mudik itu sebenarnya karena dia punya naluri untuk kembali ke asal-usulnya. Pertama mungkin yang paling kasar, kampung halaman. Orang di desanya ini hanya paham materi, dia tidak paham yang lain. Di Indonesia ini tidak ada orang menghargai kebaikan, yang dihargai itu kekayaan, gaya, aksi, hedonisme. Jadi ini memang hanya satu-satunya bahasa yang dipahami, yaitu mobil yang bagus, gitu kan. Saya tidak punya apa-apa, terus saya mudik sama anak istri saya sewa mobil bagus, maka mereka senang. Kalau saya pulang dengan keadaan kere, mereka akan nyukur ke saya. Mereka akan banyak dosa, mereka akan banyak dosa. Jadi saya menghindarkan mereka supaya tidak berdosa. Maka saya nyewa mobil.
kan ada lapis-lapis ya. Jadi kita sesungguhnya sih benar juga kalau dikatakan bahwa untuk kembali kepada fitri, kembali kepada yang sejati, itu tidak perlu pakai geografi, tidak perlu lintas geografi, artinya tidak perlu dari Jakarta ke Mojokerto gitu. Juga tidak perlu ada cultural commuting, tidak perlu ada perjalanan budaya. Kalau mau ke innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu langsung sebenarnya matek aji ijen ya wis iso jangan ngangge SMS ya iso. Cuman kan manusia ini masih materi dia. Jadi tidak salah, materi itu tidak salah. Cuman yang salah mungkin adalah ketika dia menjadi ismo, ketika hidup kita sudah dilokomotifi oleh materi. Materi itu sebenarnya gerbong kita, salah satu dari alat hidup kita. Cuman sekarang kan materi menjadi yang utama. Itu pun sebenarnya tidak ada manajemen materi yang tertata sampai pemerintahan yang sekarang sejak kemerdekaan. Itu membuat kita sekarang susah menghitung sebenarnya sosio-psikologi bangsa Indonesia itu bagaimana. Misalnya satu contoh. Sebenarnya kenapa orang Indonesia itu sukar berdisiplin, dikasih ekstra kaki 5 tapi tidak mau bersihin sampah misalnya. Kenapa jadi tradisi tanggung jawab sangat kecil, tradisi untuk kerjasama sangat kecil gitu ya. Itu karena secara global rakyat kita belum pernah mendapat kepuasan sedikit pun. Kita ini orang yang tidak puas karena belum ada penataan negara yang benar. Mau kerja keras malas karena yang sana tidak kerja, dia dapat banyak sekali untuk ketika setelah menandatangani proyeknya Pak Wali Kota. Gitu. Jadi orang mau kerja keras di sini juga tidak mau lah. Gimana saya kerja keras, wong sana tidak ngapa-ngapain dapat duit banyak. Jadi terus nanti karena kita ini tidak ada penataan yang benar, tidak ada manajemen yang benar, maka akhirnya orang banyak nganggur. Banyak nganggur itu artinya tidak ada kesungguh-sungguhan untuk bersama-sama memajukan seluruh keadaan ini. Artinya, mohon maaf, akhirnya isinya apa? Isinya jadinya cemburu, dengki, iri, meratrimo, gitu ya, dan seterusnya. Saya kira Pak Sukarlan sangat benar ya. Jadi gini, jadi orang Jawa, orang Indonesia ini sebenarnya sangat istimewa di dunia dalam hal srawung, dalam hal paugeran, dalam hal silaturahmi kalau bahasa Islamnya. Jadi mudik itu sebenarnya salah satu bentuk silaturahminya, persambungan kasih sayang. Kasih sayang ini bisa macam-macam. Jadi pokoknya ada persambungan terus-menerus, ada orang kumpul terus di mana-mana. Jadi komunalitasnya sangat tinggi. Di Arab Saudi Anda tidak kenal siapa-siapa, di sana tidak ada serawung, di sana orang tidak pernah di sana tidak boleh ada maulid Nabi, tidak boleh ada Isra Mi'raj, orang tidak pernah ngumpul pengajian, tidak pernah. Jadi mereka itu untuk bergaul berdua saja mereka sukar gitu. Nah gitu. Tentu saja tidak di Mesir, tidak di Yaman atau di Yordan gitu ya. Baik, kalau di Arab Saudi masih demikian rupa. Jadi memang kita sangat bersyukur, saya kira kiblat budaya Islam itu mestinya di Pulau Jawa, budayanya maksud saya. Masalahnya adalah kenapa mudik menjadi problem, karena infrastruktur ekonomi, infrastruktur transportasi dan peta pembangunan ini tidak kondusif untuk keperluan silaturahmi yang massal ini. Sebenarnya apa salahnya orang mudik itu sangat bagus. Cuman masalahnya kan memaksakan itu tidak boleh. Itu kan sama kalau itu kan soal misalnya kita bikin acara apa terus beli makanan banyak-banyak dipaksakan weweh-weweh ke sana kemari. Beli makanan menjamu tetangga, menjamu orang yang datang itu bagus. Yang tidak bagus adalah utang-utang memaksakan diri itu. Jadi menurut saya Pak Sukarlan sebenarnya mengingatkan kita tentang hebatnya silaturahmi di Indonesia, cuman ya tidak siap sebenarnya secara negara. Mas Sofyan gini, kalau saya dan keluarga saya, ibu saya, ayah saya, saudara-saudara saya dan nukleus keluarga saya itu sudah seperti itu. Kita tidak menunggu Idul Fitri untuk bermaaf-maafan. Kita tidak menunggu Lebaran untuk mudik. Jadi saya sering pulang ke Jombang. Semua saudara saya sering pulang ke Jombang dan ketemu ibu, sungkem kepada ibu itu anytime. Juga tidak perlu menunggu Ramadan untuk berpuasa. Juga tidak perlu menunggu upacara-upacara ritual agama untuk menemukan hakikat-hakikat dari yang ditawarkan oleh ritus-ritus itu. Jadi Ramadan sepanjang tahun, Idul Fitri setiap hari, dan halal bihalal setiap saat, kira-kira begitu. Itu yang dalam keluarga saya. Tapi kalau saya jadi wali kota, saya tidak akan pernah berani mengambil polisi seperti yang dilakukan Mas Sofyan, karena ini menyangkut sejarah yang panjang. Yang namanya mudik, Idul Fitri dan Lebaran ini bukan hanya kebudayaan, ini sudah peradaban. Ini sudah ngakek coro gali asem ini sudah diakek wis angel digeraji. Karena secara teknis bagus dibagi dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi siapa yang mau?
karena Idul Mudik dan Lebaran dan Idul Fitri itu momentum dan rasonya ketemu. Idul Adha mungkin momentumnya ada tapi rasonya tidak ada. Nah, raso ini dibangun pelan-pelan sejak sebelum Ramadan sampai Anda tahu urut-urutan dari minggu pertama itu Alhamdulillah, minggu kedua itu Astagfirullah, minggu ketiga itu tasbih, minggu keempat itu tahlil, kemudian minggu kelima takbir dan seterusnya. Itu ada bangunan-bangunan yang memang di dalam Islam diinterpretasikan sebagai pembangun rasa orang berlebaran. Jadi nek kuwi diwalik kowe kira-kira diobong kuwi kantor wali kota. Nek arep usul kayak ngono iki apik banget kuwi. Apalagi soal libur tadi riyo-riyo ora libur wis kowe mung dianggep PKI kowe. Kira-kira gitu ya Mas.